الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين حمد النائمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الاولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الاخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في المرسلين وصل وسلم على سيدنا محمد إلى يوم الدين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدنا ولمشايخنا ولأخواننا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك قريب مجيب الدعوات يا قدر الجد. اللهم إنا دعاؤك والباء والجمال جمالك والقوة قوتك والقدر قدرك. اللهم بالعظيم اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا حلالا طيبا واسعا وإلى الخير قربنا وعن الشر عقبنا في الدين والدنيا والآخرة. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كلها وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم إن كان بشرك في الأرض وإن كان في الأرض وإن كان أبدا فقره وإن كان خرما فقره وإن كان أبدا فقره بحق دعائك وبارك وجمالك وقوتك وقدرتك آتيك ما آتيتك عبادك الصالحين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Ibu-ibu semua yang saya muliakan, bapak-bapak semua yang saya hormati, anak-anakku semua yang saya banggakan, pemuda dan pemudi yang saya muliakan. Pertama dan yang paling utama pagi hari ini kita bersyukur pada Allah masih diberikan oleh Allah sehat dan masih diberikan oleh Allah iman, Islam, dan bisa di rumah Allah. Di masjid ini menjadi rumah yang kita bersama-sama kelak di hari kiamat akan kumpul di masjid yang mana kita tempati. Sholawat dan salam senantiasa kita curahkan hubungan kita baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, para sahabatnya, para keluarganya, dan para tabi'in, dan sampai kita semua kelak mudah-mudahan kita termasuk golongan umat Rasulullah yang akan mendapatkan syafaat ummah. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu semua, hari ini, pagi hari ini sengaja kita bersama-sama sholat duha, kemudian pengajian di masjid ini, dan kajian hari ini kita membangun rumah Allah di dunia sampai di akhirat. Bapak Ibu semua, kenapa saya memilih judul ini? Karena hari ini kita semua akan bersama-sama tahu kenapa kita harus membangun rumah Allah di dunia. Karena masjid ini adalah sebetulnya milik Allah, dan sebetulnya milik Allah untuk kita bersama-sama agar kita bisa bertemu dengan Allah. Jadi rumah ini adalah lantaran sudah dibangunkan oleh Allah untuk kita. Nanti kita akan kembali dengan masjid ini, Bapak Ibu semuanya. Berkaitan dengan ini, nanti Bapak Ibu akan tahu kenapa kita harus membangun di dunia. Nah, keutamaan dan kemuliaan masjid. Kenapa di suatu tempat harus ada masjid? Masjid itu artinya tempat sujud, masjid, sajadah, musola, tempat sholat. Tempat sholat sama tempat sujud bagus mana? Masjid tempat sujud, musola tempat sholat. Dua-duanya ya. Sujud nggak sholat juga nggak enak, sholat nggak sujud juga nggak sah, kecuali sholat jenazah. Berarti masjid dan musola sama-sama rumah Allah. Nah, yang pertama Bapak Ibu, semua tempat dan apa saja yang ada di dalam masjid adalah milik Allah. Bapak Ibu semua ini milik Allah. Semua kipas angin, jam, semua ini milik Allah. Karena dialah pencipta segala sesuatu sekaligus pemiliknya. Sehingga ketika kita membangun rumah Allah ini, sejatinya kita membangun hubungan kita dengan Allah. Agar kita dekat dengan Allah, maka kita membangun rumah yang Allah janjikan besok di surga. Ini yang pertama. Yang kedua, masjid adalah tempat yang paling utama karena di dalamnya dilafalkan kalimat tauhid. Tadi Mas Sodikin setelah sholat duha, afdhalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah, itu kalimat zikir yang paling utama yang menjadi kunci surga. Bapak Ibu, besok kalau kita mati, kita mau mati, kita harus bisa mengucap kalimat la ilaha illallah. Kemudian besok kalau di akhirat, ingat kunci surga itu. Rasul nggak bawa kunci, biasanya bawa kunci motor ya jawaban itu. Jadi ibu bapak jangan sampai lupa, ingat ya Allah, saya dulu pernah mengucapkan kalimat yang bisa membuka surga. Miftahul jannah annahu la ilaha illallah. Bukan kayak ini kunci
apa ini? Kunci masjid, kuncinya rumah Allah. Kalau yang kunci sebenarnya, kalau ini saja rumah Allah ada kuncinya, masa surga nggak ada kuncinya? Miftahul jannah Allah la ilaha illallah. Miftahul jannah Allah la ilaha illallah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kok suara saya jadi gini ya? Kemarin itu enggak. Karena tadi malam sampai jam 1 ronda. Jadi pengaruh. Kemarin itu suaranya saya enggak gini. Tiba-tiba tadi itu suaranya. Ternyata karena mulai sampai malam itu pengaruh suara. Jadi enggak apa-apa. Yang penting masih bisa bersuara. Bapak Ibu, tolong kunci Allah ditutup, kunci Allah diukemi. Diukemi bacanya dicekel tapi kuat-kuat, bukan dipegang toh. Kalau dipegang bisa lepas, tapi kalau diukemi, dipegang, ditaruh di hati kita. Besok kalau mau meninggal, biar bisa mengucap la ilaha illallah. Besok untuk buka di surga, untuk buka walaupun sudah sampai pintu surga, kalau tidak bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah, surga tidak akan terbuka. Karena miftahul jannah la ilaha illallah. Nah, tadi kita setelah sholat kita mengucapkan kuncinya surga ini. Masjid adalah tempat yang paling utama karena di dalamnya adalah zikir la ilaha illallah. Yang ketiga, barang siapa yang melindungi masjid itu menjaga masjid. Kalau rusak ayo kita dandani dari upaya penghancuran dan menolong agama Allah, maka Allah akan memberi pertolongan di hari kiamat. Dalam Al-Quran, intan surullaha yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Siapa yang membuat, yang membuat, yang menolong masjidnya Allah, besok dari kiamat akan Allah tolong, akan Allah kasih pertolongan yang tidak ada pertolongan kecuali hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala ini. Jadi kalau kita menolong masjid, mohon maaf sekarang di Palestina setiap hari itu digempur sama Israel, dan yang digempur adalah masjid dan rumah sakit. Ribuan orang meninggal langsung, ribuan orang, bukan 100 orang. 1000 orang meninggal kayak apa sih? 1000 orang meninggal kayak apa? Itu kampung meninggal semua, dan yang ngukur siapa? Ya. Tes. Yang ngukur siapa? Sulit. Jadi Zionis Israel laknatullah. Israel itu laknatullah. Sang dunia paling dilaknat Allah adalah Israel, negara Israel. Karena apa? Membunuh setiap hari berapa ribu orang. Sekarang ini loh. Makanya kita doakan mudah-mudahan Palestina merdeka dan Israel laknatullah itu tumbang. Betul, harus doa. Mudah-mudahan Israel itu tumbang. Nah, Bapak Ibu semua, masjid di sana itu sudah dihancurkan semua dan tidak peduli. Padahal masjidnya orang Islam sak dunia, yaitu Masjidil Aqsa di jalur Gaza. Maka seluruh bangsa sedunia kecuali kroni-kroninya Israel pada mengutuk semuanya, karena masjid ini adalah rumah Allah. Kemudian yang keempat, tempat yang paling dicintai Allah di permukaan bumi adalah masjid. Jadi tempat yang paling dicintai Allah masjid. Dan tempat yang paling dipuji Allah adalah pasar. Tahu pasar? Pasar hewan, pasar kritian, pasar buah-buahan, pasar apa lagi? Bumbu-bumbuan. Kenapa kok pasar, Bapak Ibu? Kalau ibu ke pasar, bapak ke pasar, di sana banyak orang yang bohong, banyak orang yang bersumpah, banyak orang yang jualnya tidak jujur. Tetapi jangan kemudian ibu bapak nggak mau ke pasar, terus aku naik pasar, kemudian saya nggak jadi tukang bakul aja. Dan bakul yang jujur itu jaminannya surga.
Karena jadi pedagang itu sunnah. Kenapa kok sunnah? Karena Kanjeng Nabi Muhammad adalah pedagang. Petani nggak sunnah karena Kanjeng Nabi Muhammad nggak petani. Pegawai pedagang karena Rasulullah presiden, Bu. Rasulullah itu raja, presiden. Makanya sekarang petani jarang ya. Di sini ada yang petani. Tapi kalau nggak ada petani, Mas Hamka, kalau nggak ada petani, nggak ada pari, nggak ada lombok, malah pada bingung semua. Walaupun nggak sunnah tapi dapat pahala. Kenapa? Menghidupi orang banyak sekali. Makanya Allah Subhanahu Wa Taala memberikan jalur ini. Jadi masjid ini tempat di bumi yang paling mulia, yang setan-setan itu tidak berani ke sini. Ada, Bu, setan di masjid? Ada nggak setan di masjid? Ini bukan setan, ini malaikat ini. Nanti kalau pulang nggak tahu ya. Kalau keluar masjid setan apa masih malaikat saya nggak tahu. Yang jelas ibu bapak sekarang itu masih dilindungi malaikat, dijamin oleh Allah. Ini keutamaan masjid. Nah sekarang keutamaan membangun dan memakmurkan masjid. Jadi memang dari zaman Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu sudah ada ayat yang menerangkan tentang masjid sejak ribuan tahun yang lalu. Nih, innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir wa aqamas salata wa ataz zakata wa lam yakhsha illallah. Hanya orang-orang yang memakmurkan masjid Allah ialah orang-orang yang beriman pada Allah dan beriman pada hari akhir, serta tetap mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan tidak takut kepada siapapun selain min khosyatillah. Jadi kita itu tidak boleh takut dengan siapapun, takutlah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah keutamaan bangun masjid, kita hanya takut pada Allah. Yang kedua, Allah akan memberi rizki kepada siapa yang dikehendakinya tanpa batas. Ini, Bu, orang yang membangun masjid dan memakmurkan masjid itu akan dikasih oleh Allah rezeki tanpa batas. Tanpa batas itu tidak terhingga. Dan rezeki itu min haitsu la yahtasib. Kata Allah, min haitsu la yahtasib. Rezeki yang tidak diduga-duga. Rezeki yang tidak dinyana-nyana. Kasarnya nyana-nyana apa sih? Hah? Tidak disangka-sangka. Bapak Ibu tahu bahwa kalau nanti makannya apa? Apa nanti? Soto, alhamdulillah. Sudah tahu nggak apa-apa. Terus snacknya apa? Roti. Ada tempe gorengnya nggak tahu lah. Yang penting nanti datang kita makan. Yang urusan sana ya sana, biarin. Yang urusan sini ya sini. Jadi Ibu nggak usah keliling-keliling sana. Biarin. Karena kalau nggak ada yang ngurusi, habis selesai bingung kan? Nah makanya itu juga pahalanya banyak yang ngurusi. Yang ngurusi orang yang ngaji pahalanya sama dengan orang yang ngaji. Yang ngurusi orang yang sholat sama pahalanya dengan orang yang sholat. Yang membangun masjid pahalanya sebanyak orang yang sholat di sini akan dikasih. Jadi pahalanya akan dikasih terus. Yang kedua, barang siapa yang membangun masjid semata-mata untuk mencari Allah, niscaya kelak di surga, di akhirat akan membuat bangunan yang serupa untuk Bapak Ibu. Kira-kira ini masjid ini bagus gak? Loh, nek kalau ini yang membangun Ibu, walaupun 10.000, Ibu kok nyemplungin membangun masjid, besok Ibu Bapak akan punya istana di surga kayak gini. Tapi besok pakai emas ininya, pakai intan, berlian, emas. Kalau sekarang kan nggak ada intannya lah, nggak ada emasnya kan, hilang kalau di sini di TVRI. Jadi besok di hari kiamat, di akhirat kita akan didirikan bersama-sama di hadapan Allah, punya masjid lagi, punya istana lagi di akhirat sama dengan ini. Diingat-ingat Bu, besok sama nggak dengan ini gitu ya.
Kalau pas di surga, kalau di neraka enggak. Kan ibu-ibu, bapak-bapak mau masuk surga kan? Mau surga apa neraka sih? Neraka apa surga? Besok akan dibangunkan kayak gini. Saya yakin. Kenapa? Karena pasti nanti akan ada yang bangun, ada yang bantu walaupun 10.000. Yang ketiga, barang siapa yang membangun masjid karena Allah meskipun sebesar sarang burung, niscaya Allah akan membangun rumah untuknya di surga. Sarang burung yang biasa tukang nyari burung coba, Mas Kantor lah. Mas Kantor, sarang burung itu besar apa kecil? Anak kecil, paling untuk telur 5 Pak 6, nek emprit ya paling 9 lah ya. 6, itu yang netes paling 3, 4, 5. Besok akan dibangunkan oleh Allah bukan seperti sarangnya burung. Loh, nek sarang burung bener gimana? Nanti makan jebus kok cilik. Artinya akan dibikinkan rumah untuknya di surga, bukan sarang burung. Seibaratnya Bapak Ibu bangun masjid ini urunan 100.000, urunan 200.000, nanti akan dibangunkan berlipat-lipat ganda di surga. Sudah punya Bapak Ibu bangunan di surga, apa? Nyicil duit untuk bangun di surga. Inilah keutamaannya bangun masjid. Kemudian yang ketiga, satu dan keempat, Rasulullah bersabda, sesungguhnya di antara pahala amal dan kebaikan yang tidak akan diperoleh Bapak Ibu nggak akan memperoleh amal 1% pun amal kebaikan ke seorang mukmin setelah meninggal. Bapak Ibu, setelah meninggal semua amal putus semua, tidak ada amalan lagi yang datang kepada kita semua kecuali satu, ilmu yang diajarkan. Bapak Ibu tolong anak-anak Bapak Ibu di rumah atau cucunya diajari baca Bismillahirrahmanirrahim, Bismillah aja. Kalau bisa Alhamdulillah dan seterusnya. Berarti kalau Bapak besok meninggal semuanya, kita meninggal, kok Bapak Ibu punya anak, punya cucu, punya cicit, kok masih bisa mengucap Bismillahirrahmanirrahim, maka Bapak Ibu banyak punya pahala ini. Ilmu yang diajarkan ke buyutnya, ke cucunya, ke anaknya. Jadi bukan ilmu yang pinter, enggak, ilmu Bismillah aja termasuk. Kemudian anak soleh yang ia tinggalkan. Bapak Ibu, kita kan besok mati semua, kita punya anak-anak kecil, besok besar, kok ini masjid masih ditempati anak kita, maka kita masih punya pahala terus, mengalir terus, padahal kita udah dikubur 100 tahun. Kita udah meninggal 100 tahun, tulang-tulangnya udah jadi tanah, tapi rohnya tetap dan tetap dialiri oleh pahala yang melimpah. Pahala terus. Kenapa? Masjid ini masih ditempati oleh anak-anak kita. Nih. Kemudian anak yang soleh, mushaf yang diwariskan. Bapak Ibu, ini mushaf namanya. Bapak Ibu, wakaf, delehno, meletakkan ini Al-Quran di sini. Kemudian saya baca, Bapak Ibu pahalanya sama dengan saya yang baca. Kemudian Bapak Ibu sudah meninggal, kok ini yang masih dibaca? Bacaan saya satu hurufnya kan 10 kebaikan akan ditransfer oleh Allah. Ini pahala. Tadi pagi saya ditransfer. Barusan, bukan tadi pagi, ditransfer 2 juta. Barusan. Enak kan ditransfer kan? Tapi untuk bangun ini, barusan teman saya, Pak, saya transfer uang tetap tinggi 2 juta. Kemarin malam ditransfer, Bu, Pak, sudah tak transfer berapa, Bu? Tinggi 5 juta. Untuk ini saya bilang, untuk apa Pak Sodikin bangun? Ya Allah, udah dari orang lain yang nggak tahu sini, tanting 5 juta, 2 juta. Maka saya pengen yang bangun ini adalah bukan orang lain semuanya, harus kita semua besok ikut bangun biar punya apa? Surga, rumah di surga. Ini mushaf ini, kalau Bapak Ibu kepengen pahalanya melimpah, Bapak titip satu saja di mana saja, tidak harus dijejini, titip Bismillah, saya akan titip mushaf biar dibaca oleh orang. Selama ini dibaca orang, Bapak Ibu di kuburan akan ditransfer terus sama Quran yang dibaca orang. Ditransfer, Bu, transfer pahala, padahal Bapak Ibu sudah meninggal. Kenapa kok saya pahalanya banyak terus?
ini transferan dari orang lain, dari orang lain, dari orang lain, transfer terus. Maka semua pahala itu besok akan ditransfer oleh amal ibadah kita. Kemudian mushaf, masjid yang ia bangun, Bu. Ini masjid kita akan membuat atau akan menyumbang 10.000 misalnya. Kemudian ditempelkan di tempat di keramik. Tempat sujudnya orang yang sholat di sini akan ditransfer ke orang yang meninggal. Jadi besok Bapak Ibu udah meninggal, kok masjid ini digunakan sholat, di tempat untuk itikaf, untuk sholat Jumat, untuk sholat fardu, untuk ngaji kayak gini, tempat duduknya ibu-ibu, tempat duduknya bapak-bapak akan ditransfer ke orang yang sudah meninggal. Orang yang sudah meninggal yang ikut bangun ini ditransfer terus pahalanya. Setiap saat ada transferan, padahal sudah meninggal. Ada transfer pahalanya sebanyak orang yang ada di masjid. Kalau tidak percaya, Bapak Ibu meninggal dulu. Betul, meninggal dulu, kemudian pernah bangun ini, ya Allah. Enak kan? Jadi meninggal tapi transferannya terus itu Bapak ditransfer sama Allah, ditransfer betul. Loh, ini nyata. Wong yang dunia di dunia aja nyata kok pas saya mau langsung ditransfer 2 juta, 5 juta. Ini baru ada lagi satu jamaah Pak Sodikin, saya minta nomor rekeningnya. Ada lagi nih, belum tak kasih, saya nggak tahu nomornya dia. Loh, artinya apa? Mudah Bu untuk bangun rumah Allah. Yang penting kita ikhlas nanti. Ini. Kemudian masjid yang dia bangun, maksudnya bukan masjid yang segini harus saya bangun. Selama Bapak Ibu naruh uang 10.000, 20.000, 100.000 kok untuk bangun masjid ini, termasuk semuanya itu akan ditransfer sesuai dengan amalnya. Kalau Ibu transfer 10.000 kan transfernya berarti 10.000 kan di akhiratnya bisa itu loh, di kuburan. Kalau Bapak 100.000 berarti uang 100.000 nanti ditransfer pahalanya 1 juta, ya ditransfer 1 juta sesuai dengan Bapak Ibu ngirimnya. Bapak Ibu pernah ngirim orang atau transfer orang kan nanti sampainya ke orang itu sesuai yang transfer 2 juta tiba-tiba 5 juta, ada? Nggak ada. Maka pahala itu sesuai dengan transferannya ini. Kemudian membangun rumah musafir yang dia bangun. Rumah musafir yang dia bangun itu apa sih contohnya? Hotel bayar. Apa ya, penginapan yang gratis kan? Ada nggak di Jogja penginapan gratis? Apa atau homestay gratis ada nggak Mas Kanto? Homestay gratis? Saya tidur Mas Kanto gratis ya. Jadi homestay tapi gratis bagi musafir, itu pahalanya mengalir. Ya, homestay gratis. Kemudian sungai yang ia alirkan, Bu, sungai yang ia alirkan atau sumur yang ia keduk, sumur. Jadi pahala yang mengalir orang yang membikinkan sumur masjid, kemudian gratis, dan saya bikinkan sumur. Selama sumur itu masih buat wudhu, buat sholat, wudhunya buat sholat, orang yang sudah meninggal dapat air sumurnya ditransfer terus ke sana. Maka kalau mau beramal itu yang udah kayak gini, ngeduk sumurnya saya gratis, karena sumur itu airnya melimpah. Atau bikin sungai, mungkin kalau bikin sungai sulit lah zaman sekarang, sumur. Atau bikin sumur di Wonosari yang sekarang kering misalnya. Ada sumur bor misalnya mau 100 meter 10 juta misalnya habisnya. Saya 100.000 aja untuk masjid. Nah, selama air sumur itu mengalir, maka akan ditransfer oleh air sumur itu. Nih. Atau sedekah yang dia keluarkan dari hartanya pada waktu sehat dan pada waktu dia sangat memerlukan. Jadi kita bangun masjid kayak gini tidak harus orang kaya Bapak Ibu. Pak, saya uangnya 100.000, itu yang akan diterima oleh Allah yang ikhlas, bukan yang banyak. Saya 200 Pak, saya 50 Pak. Artinya dalam keadaan sempit pun, di waktu sehat dan pada waktu sangat memerlukan sempit, saya